Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-8 di pembahasan Kitabut Tauhid dengan judul pembahasan malam hari ini takut terhadap syirik. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bab al-khawf minasyirki. Bab takut dari yang namanya syirik. Ini bab adalah bab yang sangat penting sekali setelah sebelumnya belum sebutkan beberapa bab terkait dengan tauhid. Di pembahasan awal belum sebutkan hakikat tauhid. Bahwa tauhid itu adalah hikmah diciptakannya kita. Tauhid itu adalah tujuan para nabi dan rasul itu diutus. Tauhid itu adalah merupakan perintah ketetapan dari Allah. Setelah itu belum sebutkan bab keutamaan tauhid. Dan apa yang dihapus dari dosa kalau kita bertauhid. Di bab ketiga dan bab terakhir yang kita baca di pertemuan yang lalu, kita baca hadits yang panjang itu. Itu belum menjelaskan bahwa orang yang mewujudkan tauhid itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan semua bab itu percuma kalau kita tidak kenal lawannya. Tidak takut dari yang namanya syirik. Karena seorang tidaklah sempurna pengetahuannya terhadap kebaikan kecuali setelah mengenal yang namanya keburukan. Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, belum menceritakan keadaan orang di masanya dan keadaan beliau sendiri. Kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Adalah manusia, itu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Adapun saya biasa bertanya kepada Rasulullah tentang lawannya. Tentang kejahatan. Tentang keburukan. Untuk apa? Ya seperti orang bertanya kebaikan. Yang bertanya kebaikan supaya dilakukan. Supaya dikerjakan. Terus kalau belum bertanya keburukan untuk apa? Katanya, makhofata an aku afih. Ini di hadits riwayat Bukhari. Saya takut jatuh di dalamnya. Jadi, belum bertanya tentang kejahatan supaya belum tidak jatuh di dalam kejahatan itu. Dalam keadaan tidak tahu
Dan Nabi SAW, bahkan seluruh para nabi dan para rasul, itu diutus bukan hanya mengajarkan kepada umatnya dan memberitakan kepada umatnya tentang kebaikan, tapi juga mengingatkan tentang kejahatan. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin, ma ba'athallahu min nabiyyin, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Masya Allah, sempurnanya. Kata Nabi, tidak ada yang Allah utus dari seorang nabi pun, kecuali wajib baginya untuk menunjuki umatnya di atas kebaikan yang mereka tahu itu kebaikan untuk umat. Jadi tidak ada lagi kebaikan yang nabi kita, termasuk nabi kita, dan nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad, yang mereka tahu bahwa itu adalah kebaikan, membuat kita dekat kepada Allah, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Kecuali pasti mereka telah ajarkan umatnya. Sudah dia kasih tahu. Jadi tidak ada lagi tersisa kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan. Bahkan kata Nabi, kana haqqan alaihi, adalah wajib baginya. Jadi kalau ada orang bilang ini kebaikan tapi Nabi tidak sampaikan, berarti itu adalah bertentangan dengan hal yang diwajibkan kepada para nabi. Karena Nabi berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajib baginya. Wajib. Tidak boleh bagi nabi itu sembunyikan kebaikan kalau itu baik. Wajib baginya untuk menunjuki umatnya atas kebaikan yang dia tahu untuk umatnya. Wa yanhahum an syarr ma ya'lamuhu lahum. Dan pastikan Nabi itu, kata Nabi, melarang umatnya dari kejahatan yang mereka tahu kalau itu kejahatan. Itu sudah kewajiban. Jadi Nabi sudah kita pahami, alhamdulillah, di beberapa bab sebelumnya belum menyampaikan kepada kita utamanya itu bertauhid. Dan di samping itu Nabi juga menyampaikan kepada kita lewat Quran, lewat hadits, akan bahayanya itu syirik. Ini bab yang sangat bagus. Ya, karena penyair Arab sering dibawakan oleh ulama kita, waddiddu yadharu husnahu addid wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan lawan sesuatu itu akan nampak keindahannya sesuatu itu. Iya, kita tidak bisa secara sederhana mengetahui ini orang cantik kalau kita tidak lihat yang tidak cantik. Iya, tapi kalau kita lihat semua sama, maka kita tidak tahu mana yang cantik. Karena semuanya itu dikenal dengan lawannya. Itu secara sederhana saja. Maka di dalam bab kita ini, kita akan lebih memahami indahnya itu bertauhid kalau kita memahami buruknya itu syirik. Yang beliau akan bawakan sebentar. Kenapa syirik itu harus kita takut darinya? Beliau akan bawakan satu ayat dan beberapa hadits. Kita harus takut dari syirik. Karena itu sangat buruk. Karena itu sangat buruk. Di dunia, demikian pula di akhirat. Karena dengan lawan akan jelas segala sesuatu. Dengan mengenal lawannya akan jelas segala sesuatu. Beliau sebutkan ayat pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan dengannya. Dia diduakan. Allah tidak ampuni. Dan Allah mengampuni selain itu
bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau kita bertanya, kenapa kita harus takut dari syirik? Maka jawabannya, karena syirik tidak diampuni. Itu sesuai dengan judul bab. Kenapa harus kita takut syirik? Karena dia tidak diampuni. Seorang yang berzina, mencuri, merampok, memakan riba, selama tidak ada penghalalan darinya, dan dia tidak bertobat meninggal di atasnya, dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan langsung diampuni dosanya dengan tauhid yang dia punya. Iya. Tapi syirik kalau dia meninggal di atasnya, tidak diampuni. Ini yang menunjukkan bahwa kita harus takut. Tidak diampuni. Di ayat yang lain, kita harus takut syirik. Karena syirik ini menyebabkan kita kekal di neraka, haram surga. Haram surga. Allah Subhanahu wa taala yang katakan itu. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah dengan apapun, umum. Siapapun yang menduakan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Kita harus takut dari syirik. Haram surga. Semua kita ini mau surga. Tapi kapan jatuh dalam syirik, haram surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Kan cuma dua. Kalau kita tidak jadi penghuni surga, penghuni neraka, naudzubillah. Ini pelaku syirik. Orang yang mendoakan Allah dengan apapun itu, haram surga. Yang mengharamkannya siapa? Allah. Allah yang bilang begitu. Harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim, yaitu pelaku syirik, seorang penolong pun yang bisa menolongnya. Tidak ada. Orang dosa besar bisa mendapat syafaat dari anaknya, dari orang-orang yang mendoakannya, bisa dapat syafaat. Iya, dari Nabi SAW bisa dapat syafaat, tapi pelaku syirik tidak ada syafaat. Wa ma lidzalimina min ansar. Ini alasan kenapa kita harus takut syirik. Di samping dia tidak diampuni, haram surga. Haram surga. Iya. Dan kenapa kita harus takut syirik? Semua kita ini pasti takut jatuh dari ketinggian. Pasti. Dipastikan itu. Saya jamin bahwa semua kita ini takut jatuh dari ketinggian. Bahkan ada di antara kita ini takut naik di ketinggian karena takut jatuh. Ketahuilah, pelaku syirik itu seperti orang yang jatuh dari langit. Langit, Pak. Bukan jatuh dari lantai berapa ini yang kita lihat dari bangunan yang tinggi. Bukan. Jatuh dari langit. Dari mana kita tahu? Allah. Semuanya Allah yang kabarkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fataqtafu at-tayr au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Siapa saja yang menduakan Allah, tidak harus menyembah patung. Yang penting dia duakan Allah dengan pohon, laut, sungai, kuburan. Yang penting dia duakan Allah. Siapapun, man syartiyah umum, siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda. Iya. Siapa saja yang menduakan Allah, apa yang terjadi? Maka annama kharra minas sama. Seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Bayangkan, Mbak.
Itu pesawat berapa ketinggiannya kalau terbang. Itu belum langit itu. Iya, kalau jatuh ada nggak yang selamat? Iya, jarang ada pesawat jatuh terus ada keajaiban. Orang selamat. Ini orang ini jatuh bukan di atasnya awan. Pesawat hanya jalan di atas awan. Iya, ini langit. Di atas langit. Dari langit dia jatuh. Yang jaraknya dengan bumi yang kita injak ini 500 tahun perjalanan. Bayangkan maki kita jatuh di situ. Ini harusnya kita takut dari syirik. Allah katakan begitu, siapa saja menduakan Allah, maka seakan-akan dia kharra minas sama, jatuh dari langit. Setelah itu apa yang terjadi? Fataktopuh toir, maka dia pun disambar oleh burung, karena burung pemangsa di sana. Banyak yang menunggu. Iya. Ini hal yang bisa kemungkinan terjadi baginya. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahiqa, atau dia akan diterbangkan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Bisa saja kita jatuh dari arah Makassar ini, tapi belum tentu kita jatuh di Makassar. Kan ini kita dari jauh. 500 tahun perjalanan. Kita dijatuhkan dari sana. Diterbangkan oleh angin, atau kita dimakan oleh burung. Ini bahaya syirik. 3 ayat ini cukup sebagai hal yang membuat kita takut dari yang namanya syirik. Semua ini Allah yang katakan, penciptanya kita. Jadi nggak usah kita merasa alergi kalau dibilang bahaya syirik. Karena pencipta kita yang bilang bahwa ini memang berbahaya. Berbahaya. Makanya Nabi Allah, Khalilullah Ibrahim, berdoa supaya dia dijauhkan dari yang namanya syirik. Beliau sebutkan ayat. Wa qala al-Khalil alaihissalam, berkata kekasih Allah, Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, pencipta, pengatur, penguasaku, jauhkanlah saya dan keturunanku untuk menyembah berhala. Bayangkan, Nabi ini tidak merasa aman dari yang namanya syirik. Bagaimana lagi kita? Iya, Nabi Ibrahim, orang yang paling bertauhid, hanifan muslimah, disifati oleh Allah seperti itu. Dia hanif, berpaling dari yang namanya syirik, hanya menghadap kepada Allah. Muslim dia, berserah diri kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia berdoa. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Dari yang namanya menyembah berhala. Lihat ini. Ini menunjukkan harus kita takut dari yang namanya syirik. Dari yang namanya syirik. Iya. Kenapa? Ada ayat lanjutannya yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alasannya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabb, karena berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Lihat berapa banyak orang, apalagi di masa kita sekarang ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang tertipu dengan sembahan selain Allah. Kenapa lebih banyak yang pergi meminta ke kuburan? Bahkan mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk pergi tawaf ke kuburan wali. Kenapa? Sementara untuk menyembah Allah gratis masuk masjid, malas. Kenapa itu? Karena memang dia menyesatkan. Ini Nabi Ibrahim yang bilang, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabb, sungguh mereka itu banyak menyesatkan manusia. Ditambah setan kan mencocok-cocokkan. Sesuai dengan kebetulan saja dengan takdir Allah. Kebetulan setan menghiasi.
Ada orang habis ke situ. Lulus PNS. Wah, ini masalah. Padahal sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi dia akan lulus. Tapi bertepatan dengan takdir, setanlah yang membisikkan. Lihat si fulan, dia bisikan. Itu yang dia besar-besarkan. Padahal kadang juga dari 100 itu 1 orang yang begitu. Tapi setan. Yang satu itu terus yang dia ulang. Pernah dulu si fulan ke sana, lulus tahu, Pak. Itu terus. Padahal ada 99 ke sana tidak lulus. Cuman setan. Setan. Yang selalu membisikkan itu. Makanya mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Ini bahaya syirik ini. Maka kita tidak boleh merasa aman. Jangan pernah kita, ini orang paling bertauhid ini, berdoa. Supaya dijauhkan dari yang namanya menyembah berhala. Maka kita tentunya orang biasa. Iya, harus lebih takut dari yang namanya syirik. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita adalah syirik memang. Beliau katakan, wafil hadid, di dalam hadid. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Fasu'ila anhu faqala riya. Dalam hadits Nabi kata beliau. Ini hadits riwayat Imam Ahmad. Ya. Dan selainnya. Beliau berkata, akhwaf. Hal yang paling saya takuti. Dari apa yang saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Bayangkan, syirik kecil saja belum paling takut terhadap kita. Ketika belum ditanya apa tuh syirik kecil, maka belum menjawab riya. Riya. Beribadah ingin dilihat. Beribadah ingin didengar. Beribadah ingin disebut. Iya, ini yang paling Nabi takut. Apalagi syirik besar. Syirik kecil saja yang hanya membatalkan amalan yang sedang kita lakukan. Hanya membatalkan amalan yang sedang kita lakukan. Itu Nabi sangat takut. Bagaimana lagi syirik besar yang membatalkan seluruh amalan kita. Bukan hanya yang kita amalkan. Kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka syirik, maka akan batal seluruh yang dilakukan. Hangus semuanya. Tentunya pasti Nabi lebih takut dari hal tersebut. Ya, karena syirik ini adalah bahaya. Syirik ini adalah sangat berbahaya. Kenapa? Karena syirik ini membuat kita ditinggalkan oleh Allah. Dan amalan yang kita lakukan ditinggalkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi di riwayat Imam Al-Bukhari, di riwayat Imam Muslim, ana agnas syuraka anis syirki. Saya adalah yang paling tidak butuh dari yang namanya syirik. Allah tidak butuh dari yang namanya syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan, dia duakan saya bersama selainku. Duakan saja, bukan hanya murni untuk selain Allah. Dia duakan untuk Allah juga untuk selain Allah. Dia duakan saya kata Allah bersama selainku. Taraktuhu wa syirkah. Saya akan meninggalkannya dan syiriknya. Bayangkan. Ditinggalkan kita oleh Allah. Mau jadi apa kita ini kalau Allah tinggalkan? Sementara Allah lah yang memberi kita rezeki. Siapa yang bisa memberi kita rezeki kalau Allah meninggalkan kita? Ini bahaya syirik ini. Jadi kita dibiarkan. Tidak akan dipedulikan. Iya, tidak akan dipedulikan oleh Allah. Ini bahaya syirik ini. Wasyirkat dan kesyirikannya, sekutunya. Jadi Allah akan tinggalkan. Ini bahaya syirik. Maka wajar
Nabi sangat takut terhadapnya. Ini yang Nabi SAW khawatirkan. Nabi Ibrahim berdoa supaya dijauhkan. Nabi Muhammad kabarkan, saya paling takut terhadap kalian. Saya paling mengkhawatirkan kalian untuk jatuh dari yang namanya syirik kecil. Ketika beliau ditanya apa itu, yaitu riya. Beramal karena Allah juga mau dilihat. Beramal karena Allah juga mau didengar. Beramal karena Allah juga mau disebut. Mau disebut-sebut. Ini bahaya. Ini adalah membahayakan, menakutkan. Ditambah lagi hadits-hadits berikutnya. Yang membuat kita ini takut dari yang namanya syirik. Kata beliau Wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa saja yang meninggal, wa huwa yad'u, dalam keadaan dia berdoa, min dunillah, kepada selain Allah, niddan, sebagai tandingan untuk Allah. Kan seharusnya kan kita disuruh berdoa kepada Allah langsung. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku. Allah yang bilang begitu. Astajib lakum, maka saya akan jamin kabulkan untuk kalian. Sekarang ada orang berdoa kepada Allah tapi pergi juga ke kuburan. Jangan dia bilang, ya fulan syekh, kabulkan doa saya, beri saya anak. Dia tidak begitu. Dia ke sana, tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya butuh ini. Dia minta kepada orang itu yang sudah meninggal untuk sampaikan kepada Allah. Itu namanya sudah berdoa kepada selain Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan. Apalagi kalau murni dia ke sana minta kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Naudzubillah. Rawahul Bukhari. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits ini sahih. Iya. Bayangkan, hanya satu ibadah. Satu ibadah. Doa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah, dia jadikan selain Allah itu sebagai tandingan untuk Allah dalam permintaannya, maka masuk neraka. Satu ibadah. Bagaimana lagi kalau sudah berdoa Tommy menyembeli tom. Yang disembeli bukan ayam sembarangan, harus semua hitam. Iya. Gimana itu? Orang sembeli kurban lalat masuk neraka. Bagaimana kurban ayam, kambing, sapi? Iya. Sudah berdoa kepada selain Allah, sembeli. Ditambah lagi pasti dia bersandar kepadanya. Tawakal lagi. Banyak sekali ibadah pelanggarannya. Setelah dia berkurban untuk selain Allah, dia sandarkan hasilnya kepada selain Allah. Bahkan kalau dia dapat, dia bilang bahwa ini karena saya ke sana. Bayangkan, dia tidak bilang ini Allah yang kasih saya. Enggak. Dia bilang ini karena saya ke kuburan sana. Karena saya telah menyembeli di sana. Jadi ini banyak sekali pelanggarannya. Satu saja sudah membuat dia masuk neraka. Bagaimana lagi kalau kesyirikan itu saling menarik. Karena orang itu kalau berdoa kepada selain Allah, pasti bukan hanya itu yang dia lakukan. Dia pasti berkurban juga. Pasti bertawakal juga kepadanya. Pasti takut juga kepadanya. Pasti itu. Karena ketika dia ke sana, lancar rezekinya setelah itu. Setelah itu tiba-tiba berkurang. Pasti dia takut lagi. Kayaknya karena saya belum ke sana. Jadi kegelisahannya begitu terus. Jadi banyak kesyirikan yang terjadi setelah itu. Iya. Maka bagaimana lagi? Apakah
kita bisa katakan dia tidak masuk neraka? Nabi yang menghukuminya. Nabi yang menghukuminya. Ini mewajibkan kita takut dari yang namanya syirik. Bahaya ini. Nabi sudah pastikan masuk neraka. Tentunya Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Kecuali dengan wahyu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadits yang terakhir, kata beliau wali muslimin an Jabir. Tadi kan Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis terakhir, dalam riwayat Imam Muslim kata beliau dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Kata Jabir, Rasulullah SAW sungguh bersabda, siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, masuk surga. Dipastikan. Ditakbir oleh Nabi dengan fi'il madhi. Dakhola. Kalau orang tahu bahasa Arab, itu sesuatu yang telah terjadi. Dakhola ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Padahal belum masuk surga ini. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak syirik, dakhola, telah masuk surga. Telah. Kenapa dibilang telah masuk surga? Padahal dia baru ini, belum. Surga kan nanti. Kata para ulama menunjukkan pastinya. Pastinya. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid, tidak pernah syirik, maka dia pasti masuk surga. Lawannya, waman lakiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bi syai'a, dia duakan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun itu. Dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Hadits ini sebenarnya ini adalah ada sebab keluarnya. Supaya kita lebih paham. Hadits ini ada kisahnya. Yaitu Jabir bin Abdullah bercerita, atan nabiyya rajulun. Datang kepada Nabi seorang lelaki. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, mal mujibatan. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang saling mewajibkan? Apakah dua hal, kalau dia lakukan yang ini, pasti wajib dapat ini. Kalau dia yang ini, pasti wajib dapat ini. Apakah dua perkara yang saling mewajibkan? Itu pertanyaan orang ini. Maka Nabi jawablah dengan hadis tadi. Kata Nabi, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ini kewajiban ini. Kewajiban pertama. Siapa yang meninggal tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, maka wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Kewajiban kedua, waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia menduakan Allah dengan apapun. Tidak harus sembah berhala. Karena sebagian orang ada syubhat di sana. Yang neraka itu sembah berhala yang diperangi oleh Nabi, yang sembah patung. Adapun kuburan orang soleh, enggak. Ini bilang syai'an, Nabi tidak bilang patung. Nabi tidak bilang patung, sesuatu, apapun itu yang kamu duakan dengan Allah. Nakiro namanya dalam bahasa Arab. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan menduakan Allah syai'an, dengan sesuatu. Apa itu? Apapun. Apapun yang kamu duakan Allah dengannya. Kalau kamu meninggal dalam keadaan itu belum bertobat, dakhalan nar, ini kewajiban kedua. Syirik wajib neraka. Tidak syirik wajib surga.
inilah dua kewajiban. Dua kewajiban. Makanya dengan hadis terakhir ini kita harus yang namanya ada rasa takut dari syirik. Ini judul di tengah-tengah pembahasan pentingnya bertauhid. Setelah itu belum tinggalkan lagi itu. Karena tidak bagus juga orang dipertakuti terus. Nih, sedikit-sedikit syirik. Makanya orang di sana bilang, ini Wahabi syirik terus. Iya. Makanya belum sebutkan dulu banyak bab utamanya bertauhid. Setelah itu diselipkanlah di tengahnya bab harus kita takut dari syirik. Lawannya. Setelah itu belum tinggalkan lagi. Itu bab. Belum lagi fokus lagi setelahnya. Bab kita harus ajak orang kepada syahadat. La ilaha illallah. Seperti itu. Iya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semuanya. Bagi kita yang sudah lama belajar ini menjadi pengingat lagi. Harus kita giat ini belajar tauhid. Supaya kita takut dari syirik. Dan harus tahu bahayanya itu syirik. Ternyata syirik itu sangat berbahaya. Kita bisa kekal di neraka. Haram surga. Seperti kita jatuh dari langit. Terbangkan oleh angin atau disambar oleh burung. Kita sudah dipastikan tidak diampuni dosanya kalau meninggal dengan di atasnya. Kita akan ditinggalkan. Kita dipastikan masuk neraka. Ini bahaya-bahaya daripada syirik. Dari bahaya-bahaya dari syirik. Kita cukupkan, alhamdulillah. Ini selesai. Kemudian nanti kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Bab setelahnya. Kita masuk di pertanyaan ini sebelum adzan. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara mengqashar sholat yang penerbangannya dari jam 11 sampai 19.30, jam 8 jam penerbangan. 11 sampai 19. Berarti kita melewati duhur dan asar ya? Iya kan? Duhur dan asar. 19 itu jam berapa? Jam 7. Berarti dipastikan kita lewati duhur dan asar. Maka di sini darurat kita sholat di atas pesawat. Darurat kita sholat di atas pesawat. Dengan menjamak qashar. Menjamak qashar. 2 rakaat duhur. Kemudian 2 rakaat asar. Iya, 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar. Darurat. Jadi ketika kita pertimbangkan dan lihat bahwa ketika kita tunggu sampai akan keluar 2 waktu sholat. 2 waktu sholat. Maka kita boleh jamak qashar. Sama dengan nanti kalau akan lewat maghrib isya. Misalnya anggaplah kita terbang sebelum maghrib. Dan kita akan sampai setelah subuh. Setelah subuh. Maka wajib darurat kita jamak maghrib isya di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Iya. Itu paling sedikit itu. Kalau melewati 2 sholat yang bisa dijamak. 2 sholat yang bisa dijamak. Itu maghrib isya, duhur, asar. Adapun sholat yang tidak bisa dijamak. Tidak perlu 2 kali waktu sholat. Kalau akan melewati 1 waktu sholat seperti subuh. Misalnya kita terbang jam 3 subuh. Dan kita akan mendarat misalnya di perkiraan penerbangan kita ini waktu sampai adalah jam 7 pagi. Maka darurat kita sholat subuh di atas pesawat. Darurat. Tidak boleh kita tunggu turun. Tidak boleh. Beda dengan kalau kita perkirakan turun akan mendapat waktu. Misal kita terbang sudah masuk duhur. Maka kita langsung sebelum terbang jamak qashar. 2 duhur, 2 asar. Terbang. Kemudian ternyata waktu sampai kita adalah malam. Jam 10 malam anggaplah. Jam 10 malam. Ini kan lewat waktu maghrib. Kan begitu?
Waktu Isya belum lewat. Waktu Isya belum lewat. Tapi akan lewat waktu maghrib. Tapi maghrib ini kan bisa diundur ke waktu Isya. Maka di sini kita tidak ada darurat sholat di atas pesawat. Tidak boleh. Jadi maghrib, duhur, asar sudah di bandara kita sholat. Jamak qasar, jamak takdim. Jamak takdim. Dan akan sampai jam 10 malam misalnya. Maka sudah tidak ada repot kita sholat di atas pesawat. Terbang saja, nanti turun jam 10 malam sampai di darat. Maka kita sholat jamak takhir. Maghrib 3, Isya 2. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Sebelum masuk 1 Dzulhijjah, saya sudah berniat untuk puasa dari tanggal 1 dan sampai 9 Dzulhijjah. Qadarullah di tanggal 7 Dzulhijjah, saya sakit. Sampai setelah lebaran Idul Adha. Dan tidak bisa berpuasa, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Apakah saya bisa mendapat pahala dihapuskan dosa 2 tahun karena udzur sakit? Dan jauh hari sudah berniat? Dapat tentunya. Karena innamal amalu binniat. Dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Karena kita sudah berniat. Itulah fungsinya niat. Itulah fungsinya niat. Iya. Niat duluan. Itu yang nanti membuat kita dapat pahala. Membuat kita dapat pahala kalau kita tinggalkan karena udzur. Karena udzur. Wallahualam. Innamal amalu binniat. Kata Nabi, sungguh amalan itu tergantung dari niatnya. Lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi yang bilang begitu. Iya, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kapan kita sudah berniat, kita dapat apa yang kita niatkan. Alhamdulillah. Ustadz, apa hukumnya kita ke taklim tapi main HP, Ji? Apakah dapat keutamaan juga? Iya. Itu sama dengan orang yang melihat kepada barang yang orang lain punya. Sama dengan orang yang melihat kepada barangnya orang lain. Dia tidak bisa miliki tapi dia hanya bisa lihat. Itu perumpamaannya. Itu adalah perumpamaannya. Bahkan lebih buruk daripada itu, orang yang seperti itu kamatsalil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran ilmu di dalamnya. Keledai, dia dipikulkan oleh tuannya buku-buku, banyak ilmunya. Tapi apakah keledainya mengambil manfaat dari yang dia pikul? Tidak. Tidak dia ambil manfaat sedikit pun. Bisa kita buka untuk faedah. Ya, kita baca surat Al-Jumu'ah. Orang yang ke majelis tapi tidak dengar. Iya. Orang yang ke majelis tapi tidak dengar. Baca surat Al-Jumu'ah. Itu adalah perumpamaan yang paling buruk untuk mereka. Di surah Al-Jumu'ah ya, ayat 5. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Ini perumpamaan untuk orang sebelum kita dan kita juga akan seperti itu, makanya disebutkan. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat. Kemudian mereka tidak memikulnya. Dipikulkan tapi tidak memikulnya. Gimana caranya? Dia dibebankan tapi dia hanya membawa sebagai beban. Tidak mengamalkannya. Tidak mendapatkan apapun. Itu kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu perumpamaannya seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Iya, seperti keledai
yang membawa kitab-kitab yang tebal, bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Ini seburuk-buruk perumpamaan terhadap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini perumpamaan yang buruk. Ini untuk orang sebelum kita. Disebutkan kepada kita supaya kita tidak seperti itu. Iya, jangan, tidak boleh. Iya, orang itu datang ke majelis taklim tidak mendengar. Iya, kalau mau main HP di rumah saja. Nggak usah ke majelis taklim karena itu buruk. Ditambah lagi gara-gara kita orang di sebelah terganggu, pengen tongil lihat. Iya, akhirnya dia mau dengar ayat, mau dengar hadits, kita memberikan doror kepada orang lain. Kita memberikan doror kepada orang lain. Iya. Karena membuat orang lain terganggu. Kata Nabi, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Sudah berbahaya itu kita. Main HP di majelis. Membahayakan diri tak. Tambah lagi, wala diror. Tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan orang lain. Ini yang patut kita cermati bersama, ya, bahwa kalau kita bermajelis maka kita datang mendengar. Datang mendengar baru kita dapat keutamaan. Adapun datang main HP maka itu adalah hal yang sangat tidak pantas tentunya. Ya, tidak bagus bagi orang-orang yang semangat untuk mengambil faedah dan mengambil manfaat dari majelis. Di keutamaan majelis di hadits Abu Hurairah itu kan ada dari dua belah pihak. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa lanjutannya? Yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum. Tadarus. Tadarus itu ada saling. Ada saling. Satu yang menyampaikan, satu mendengar. Itu dibilang tadarus. Tafa'al. Maknanya tasyaruk. Kita berserikat. Saya ngomong, kita dengar. Baru kita akan mendapatkan 4 keutamaan sebentar. 4 keutamaannya. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah. Mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan sebut mereka di atas, di langit. Jadi 4 ini kita akan dapat dengan syarat kita tadarus. Membaca kitab Allah dan saling. Ada salingnya. Kita harus berserikat kalau mau. Jadi bukan hanya saya datang dari rumah, persiapkan materi, saya sampaikan baru selesai. Bukan. Tapi harus ada salingnya. Saya sampaikan, kita dengar. Kalau ada manfaatnya setelahnya, alhamdulillah. Kalau belum juga ada manfaatnya, maka tentunya itu belum Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita manfaatnya. Karena ilmu ini yang turun dari langit itu seperti air hujan. Akan mengalir ke lembah, ke hati sesuai dengan kadar hatinya kita. Sesuai dengan kadar hatinya kita. Iya, karena Nabi berkata bahwa di antara perumpamaan yang Nabi bawa itu dengan keadaan kita ini, manusia umatnya seperti tanah yang turun darinya hujan dari langit. Di antara tanah itu ada tanah subur. Turun hujan, dia bisa menyimpan air dan menumbuhkan tumbuhan. Ya, ada juga tanah yang turun hujan hanya menyimpan air, tidak tumbuh tumbuhan. Ada juga tanah turun darinya kepadanya hujan, tidak bisa menyimpan air, langsung mengalir, tidak juga tumbuh-tumbuhan. Begitulah hatinya mukmin, kata Nabi.
Jadi kita ini dilihat dari apa yang Nabi bawa kepada kita, seperti itulah. Kadang ada hati yang ketika ada Quran, ada hadis disampaikan kepadanya, masuk di hatinya. Bertepatan dengan hidayah dari Allah. Bukan karena yang menyampaikan, karena bertepatan dengan hidayah dari Allah. Akhirnya menumbuhkan amalan, menumbuhkan keyakinan, itu namanya hati yang pertama. Hati yang kedua, sampai kepadanya Quran hanya tertampung, tersimpan. Tapi tidak tumbuh keyakinan, tidak tumbuh amalan. Dua-duanya ini alhamdulillah bagus. Karena kadang orang-orang bisa mengambil manfaat dari air yang tersimpan. Dari air yang tersimpan. Kita tidak bisa amalkan, tapi kita kasih tahu orang, orang itu ternyata bisa amalkan. Orang itu bisa. Nah, ini bagus. Jenis kedua, minimal kita seperti itu. Jangan yang ketiga. Sampai hadits, sampai ayat. Jangankan singgah. Kita tidak dengar. Karena kita sibuk dengan HP kita. Apalagi sudah mulai makin 2 jari. Jari telunjuk tak sudah yang main. Oh selesai cerita itu. Tidak ada yang kita dengar itu. Iya. Itulah hati yang buruk. Itu perumpamaan. Tanah yang koi'an, kata Nabi. Ki'an. Tandus, kering. Tidak bisa menahan air. Dan tidak tumbuh-tumbuhan. Tidak tumbuh-tumbuhan. Tentunya kita berlindung dari hati yang ketiga itu. Wallahualam. Kita adzan dulu. Bismillah, bagaimana sikap kita bila 4 ulama madhab berbeda pendapat? Sikap kita adalah tentunya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan melihat siapa yang punya dalil yang jelas, yang kuat dari yang berselisih itu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah katakan di Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ya ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Siapa yang punya dalil dari Quran atau hadits Nabi dari perselisihan yang mereka sebutkan? Iya. Apa yang ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, maka kembalikan kepadanya. Iya. Misal, kita dapat perselisihan antara Malikiyah dan mayoritas dalam masalah mengusap kepala. Atau antara Syafi'iyah dengan ulama lain. Antara cara mengusap kepala. Di antara mereka ada mengatakan cukup sebagian. Itu segini saja sudah cukup. Ada mengatakan harus seluruh kepala. Maka dari pendapat ini siapa yang punya dalil? Siapa yang punya dalil? Kalau di Quran kita melihat memang hanya katakan wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Kan di Quran hanya perintah usap kepala, tidak terangkan bagaimana. Sehingga memang ada kemungkinan usap seluruh kepala dan ada kemungkinan usap sebagian sudah sah. Kan yang penting usap kepala. Kan mereka berselisih karena ayat itu menyebutkan usap kepala, tidak disebutkan usap seluruh atau sebagian. Maka kita kembalikan kepada Allah, sudah Quran sudah ada, kita diperintahkan usap kepala. Setelah itu kita lihatlah Nabi, bagaimana Nabi mengusap kepala. Supaya kita tidak berkepanjangan berselisih. Ternyata kita lihat dari hadits Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan menggunakan 2 tangan. Menggunakan 2 tangan, bukan 1 tangan. Belum mulai dengan bagian depan kepalanya. Fabada'a bimuqaddami ra'si. Belum mulai dengan bagian depan kepalanya. Tempat tumbuhnya rambut. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. Kemudian beliau jalankan ke belakang. Sampai kepala bagian di belakang. Tempat akhir tumbuh rambut. Iya. Bukan tempat akhirnya rambut. Tumbuhnya rambut. Iya, jadi tidak sampai ke leher. Akhir tumbuh rambut. Walaupun kita rambut tak panjang, bukan usap rambut, usap kepala. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir tumbuhnya rambut. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kata Abdullah bin Zaid ini.
kemudian kembali ke tempat yang tadi dia awal. Itu kan selesai masalah. Karena kita kembalikan ke Nabi. Hadits Bukhari Muslim. Selesai. Apapun yang kita perselisihkan, kamu madhabmu apa, saya madhabku ini, saya ini. Kita berselisih ini, tidak bisa ketemu. Maka caranya, ayo kita lihat bagaimana sebenarnya Nabi. Karena memang begitu disuruh kita. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu. Perintah ini wajib. Jangan kembalikan, saya madhabku begini. Saya guruku begini. Masalah, kalau kita kembali ke guru itu tidak ada habisnya. Antum punya guru, saya juga punya. Itu masalahnya. Antum bilang, tapi Ustaz Haidir begini. Saya juga bisa. Ustaz Haidir, Dul. Jadi sampai kapan Ki? Ustaz Dul meninggal, Ustaz Haidir meninggal. Antum masih berkelahi. Kan tidak ada habisnya kalau begitu. Iya, maka yang paling bagus adalah ikuti Quran. Ini perintah mutlak. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Iya, itu caranya. Supaya tidak ada di antara kita yang saling menyalahkan karena tidak ada yang menyalahkan Nabi. Iya. Kemudian hukum, pertanyaan kedua, hukum orang yang tetap mengikuti gurunya padahal bertentangan dengan dalil. Tidak boleh, haram. Seorang itu tetap mengikuti guru padahal apa yang dipegang oleh gurunya menyelisih dalil, haram. Tidak dibolehkan. Di Quran ada ayatnya itu saya kira ya. Di masalah ini di surat Al-Ahzab. Kayaknya itu Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Masya Allah. Tidaklah pantas. Jadi Allah bilang tidak pantas. Bagi seorang laki-laki yang beriman. Dan tidak pula bagi perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Akan ada bagi mereka pilihan lain. Jadi tidak ada boleh pilihan lain. Kalau memang Allah sudah bilang begini, Rasul bilang begini, itu saja pilihan tak. Kan ini kita tidak bisa masuk surga. Kecuali dengan jalur Allah dan Rasulnya. Tidak bisa. Jadi kalau sudah ada ketetapan dari Allah, itu yang kita pilih. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya, apa yang kamu jawabkan terhadap Rasul? Kita tidak ditanya, kamu Ustaz Ubaid dulu jawab apa kamu? Tidak, saya tidak ditanya, tidak dilihat di hari kiamat. Kita akan ditanya, kamu jawab Rasulmu bagaimana? Begitu nanti di hari kiamat. Iya, semua adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus paham betul agar supaya kita tidak terlalu fanatik buta. Ya, tidak terlalu fanatik buta. Ya, kita benarkan semua. Ya, pokoknya walaupun menentang Quran dan hadits, yang penting Andre Gurutku sudah tahu, sudah bilang begitu. Itu misalnya harga mati. Tidak boleh begitu. Iya. Izin bertanya Ustadz, lebaran kemarin sholat Idul Adha ana masbuk. Masya Allah. Sholat itu juga kita masbuk ya. Dan mendapati imam membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah ana harus takbir 7 kali dulu atau langsung mendengarkan mengikuti bacaan imam Ustadz? Langsung saya takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita dengarkan imam. Karena rukun dalam sholat id takbir pertama. Adapun takbir lanjutnya itu sunnah. Jadi kalau sudah lewat waktunya, tidak sunnah lagi. Tidak perlu kita ganti 7 kali. Tidak perlu. Karena hukumnya apa tadi? Sunnah.
sudah lewat waktunya, sudah. Sama dengan kita begini. Masuk masjid, imam sudah Al-Fatihah. Kita takbir. Apa kita baca iftitah? Tidak. Sudah lewat waktu sunnah iftitah. Di awal sholat. Jadi sunnah itu kalau sudah lewat waktunya, tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Wallahualam. Apa Ustaz? Urgent. Masya Allah. Saya takut-takut ini. Karena mantan suami saya bilang ingin menuntut saya. Izin bertanya Ustaz dan mohon nasihatnya. Saya meninggalkan atau menuntut cerai suami saya dengan alasan banyak bicara, tidak punya penghasilan. Masya Allah. Suka merayu dan mencampuri harta istri. Sehingga saya suka termakan ucapan-ucapannya yang ingin selalu dimodali untuk usahanya yang hasilnya selalu nol besar. Maka laki di atas ini. Senang tak itu di penderitaan orang? Berikutnya lagi. Mengaku punya banyak pengalaman kerja. Giliran minta saya dibantu dalam usaha saya, ternyata dia sendiri menyatakan tidak bisa kerja berat. Apakah saya wajib dituntut oleh dia yang bermodal hanya mulut besar? Mohon maaf ini. Saya hanya baca ini. Apakah saya wajib dituntut oleh dia yang bermodal hanya mulut besar alias banyak ceritanya? Padahal setahun bersama itu hanya modal usaha saya yang jadi korban selalu. Jikapun dia punya penghasilan, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Masya Allah. Bagusnya jangan ke saya ini. Iya, bagus ke KUA saja. Supaya lebih jelas. Nah. Iya, di KUA saja. Alhamdulillah. Karena kalau saya ini tidak ada nilainya ini. Percuma. Iya, kalau yang seperti ini, kita ke KUA saja. Ke kantor urusan agama supaya jelas masalah langsung. Iya. Jelas masalah langsung. Karena kalau di saya kita hanya akan berdebat terus menerus. Iya, ini sekarang kita yang curhat, yang memasukkan pernyataan. Pekan depan itu Somita lagi tuh. Itu kan masalah. Nanti Somita juga balas, jadi tidak ada habisnya. Lebih baik diputuskan di keputusan hakim. Jadi saran saya, karena di sana itu yang akan memutuskannya. Kita ke pengadilan saja, ke KUA saja. Di sanalah nanti akan diputuskan. Iya, akan diputuskan. Nanti Somita akan dipanggil. Somita akan dipanggil. Iya, dan akan dimediasi nanti antara kita dengan Somita. Untuk mencocokkan apakah kita memang benar atau tidak. Karena kalau saya ini hanya dengar dari kita, tidak dengar dari Somita, ini masalah. Ini kan masalah. Iya, siapa tahu ada hal-hal yang kita tidak ceritakan. Karena kadang itu ada kepentingan. Makanya kalau penyelesaiannya ini adalah di KUA saja. Di sana nanti ada mediasinya. Dipanggil, tidak langsung. Tidak langsung. Iya. Nanti diputuskan. Ini masih bisa bersama atau sudah tidak bisa. Di sana. Dan lebih enak juga. Langsung resmi suratnya. Kita juga setelahnya bisa menikah. Bisa. Karena kita ada surat perceraian. Kalau sama saya, surat apa yang saya mau kasih? Kan tidak ada. Tidak bisa. Makanya kalau kita memang merasa seperti itu, maka adukan masalah tadi KUA di tempatnya, ya, dan kita akan diberikan solusi dan hukum yang kuat. Hukum yang kuat,
Iya, wallahualam. Pertanyaan terakhir. Apa ini? Bagaimana hukum menggunakan animasi? Proses pembuatan animasi dengan menggunakan teknologi kecerdasan menghasilkan gambar bergerak secara otomatis untuk promosi perniagaan. Wallahualam ini gimana maksudnya itu? Butuh dilihat dulu hasil dari gambar yang diinginkan, apakah memang menyerupai ciptaan Allah atau tidak atau bagaimana. Ya, karena itu ada ya hukum yang terkait dengannya. Kita wallahualam saya tidak ada pengalaman tentang ya menggunakan kecerdasan ini, wallahualam tidak tahu. Kita cukupkan, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.